kita ketemu lagi di acara Art and Play. Dan Art and Play pada episode kali ini ada di Pantai Ngeliep. Di Pantai Ngeliep ini sedang diadakan sebuah pertunjukan. Seperti apa pertunjukan yang akan kita saksikan? Yuk bareng-bareng jalan sama aku. Kali ini saya berada di Pantai Ngeliep yang berada di sebelah selatan wilayah Kabupaten Malang, tepatnya 51 km dari pusat kota Kepanjen. Untuk dapat mencapai Pantai Ngeliep, kita harus melewati jalan menanjak serta hutan di kanan kiri jalan yang dilalui. Angin kencang menyapa saya begitu sampai di sini. Cuaca pun sangat panas. Namun, tidak membuat langkah saya surut untuk bermain di bibir pantai, di antara bongkahan-bongkahan karang laut. Saya terdiam dan rasa takut mulai muncul ketika melihat pantai dengan ombaknya yang besar, seakan-akan ingin melahap semua yang bermain-main dengannya. Selain ombak besar, Pantai Ngeliep juga memiliki bukit-bukit serta karang-karang besar. Salah satunya dinamakan Gunung Kombang. Tempat ini biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan-kegiatan ritual. Yang paling sering adalah untuk melarung sesajian. Kali ini, Gunung Kombang digunakan oleh seorang dalang untuk melakukan ritual sebelum melaksanakan pertunjukannya. Nah, di belakang saya ini adalah Gunung Kombang. Gunung Kombang ini biasanya digunakan sebagai salah satu tempat ritual. Dan salah satunya digunakan oleh dalang yang akan memainkan pertunjukan wayang kulit di Pantai Ngeliep ini. Seperti apa? Kita saksikan bareng yuk. Karena ritual sang dalang di Gunung Kombang telah dimulai, saya pun bergegas untuk melihat ritual tersebut melalui jembatan yang menghubungkan Gunung Kombang dengan Pantai Ngeliep. Dan benar saja, seseorang telah memulai mengucapkan mantra dan doa untuk meminta izin agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan pertunjukannya. Doa-doa telah selesai dibacakan. Dalang beserta beberapa orang panitia berjalan menyusuri jalan setapak di Gunung Kombang diiringi suara ombak yang menderu-deru. Di sekitar pantai terdapat sebuah pendopo yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya saja kegiatan ritual masyarakat setempat atau sebagai tempat peristirahatan. Terkadang digunakan untuk kegiatan kesenian. Seperti kali ini, kegiatan yang dilaksanakan di pendopo tersebut adalah sebuah pementasan wayang. Wah, sepertinya menarik dan unik sekali melihat pertunjukan wayang di siang hari. Sekarang kita sudah berada di pertunjukan yang dipentaskan di Pantai Ngeliep. Di sana sudah banyak para penonton yang mengerumuni untuk melihat pentas tersebut. Seperti apa pentasnya? Yuk kita ke sana. Di pendopo sudah banyak orang-orang yang datang. Kebanyakan mereka adalah masyarakat sekitar dan sedang menunggu kedatangan sang dalang juga permainannya. Pertunjukan kali ini sangat menarik.
karena yang ditampilkan berhubungan dan melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, sesaji-sesaji yang nantinya dibagikan juga telah dipersiapkan. Tan loro amung asah wiji bisa Dewan Saji. Kalau tadi itu waktunya masih pagi, mungkin kita lebarkan mulai dari awal sampai akhir. Tadi itu hanya saya ambil kalau tidak salah mungkin dari 45% dari cerita itu. Jadi tidak semuanya, hanya kita ambil 40% yang atas, yang akhir. Kalau kita awal sampai pertama mungkin bisa dijalankan sekitar 12 jam. Sehari penuh itu bisa. 8 jam minimal bisa. Itu bisa dijalankan itu. Setelah segala peralatan dan kelengkapannya telah siap, dimulailah pertunjukan wayang kulit ini. Para penonton mulai melihat pertunjukan dengan seksama. Sang dalang pun mulai mengeluarkan wayang-wayangnya. Kali ini, pertunjukan wayang yang akan kita lihat adalah pertunjukan wayang kulit ruwatan. Seperti apa dan bagaimana wayang kulit ruwatan ini? Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Art and Play. Pertunjukan wayang ruwatan semula dipergunakan untuk meruat manusia Sukerta, bumi yang dianggap angker, dan hewan peliharaan. Dalam perkembangannya, ruwatan dapat juga digunakan untuk ruwatan massal untuk penyembuhan. Sekarang lebih ngetren lagi, ruwatan digunakan untuk suatu harapan dalam mencapai tujuan kehidupan. Aspek-aspek yang terkandung di dalam upacara ruwatan diantaranya aspek pendidikan, aspek harapan, aspek religius, dan aspek filosofi. Pertunjukan wayang ruwatan di masa sekarang banyak terdapat perbedaan. Pertunjukan ruwatan selain mengedepankan fungsi sosial, juga fungsi hiburan. Makna simbol yang terkandung di dalam pertunjukan ruwatan dapat dilihat dari beberapa perangkat yang dipergunakan dalam upacara. Pertunjukan wayang kulit purwa khususnya masyarakat Jawa selain berfungsi sebagai sarana ritual juga sebagai penyajian estetis. Kehadiran pertunjukan wayang kulit purwa terkait dengan kehadiran seorang dalang. Karena dalang sampai saat ini masih menduduki tempat yang sangat penting. Bukan saja sebagai orang yang mampu menyelenggarakan dan menyajikan pada upacara seperti ruwatan, bersih desa, nyedranan, dan sebagainya. Akan tetapi, kedudukan seorang dalang juga dipandang sebagai orang yang bijak yang mampu memberikan nasihat kepada anggota masyarakat. Lakonnya tadi itu lakon ruwatan jelas. Jadi lakon ruwatan asli, jadi itu hanya cerita ruwatan. Mengambil hikmah cerita ruwatan. Sudah saya katakan tadi semua itu ada di situ, dari ruwatan semua ada di hikmahnya di situ. Lain kalau nanti yang dengan wayangan biasa, yang lakonnya bukan itu. Kalau itu khusus, jadi lakon khusus ruwatan itu. Pertunjukan wayang ruwatan dengan membeberkan lakon Murwakala dapat berfungsi sebagai sarana untuk membebaskan orang yang dianggap Sukerta, maupun kepentingan lainnya dari ancaman bahaya yang dilambangkan sosok Batara Kala. Tujuan dari kegiatan ruwatan tersebut merupakan salah satu cara untuk melindungi
bagi seseorang yang dianggap sebagai mangsa Batara Kala. Dengan ruatan, ditujukan sebagai sarana agar anak Sukerta terbebas dari keterbelengguan atau ancaman dari malapetaka yang tidak diinginkan. Pertunjukan wayang ruatan juga dapat untuk mengatasi sesuatu kesulitan batin. Sarana mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan cerita Murwakala pada hakikatnya merupakan suatu siasat untuk mencapai kesenangan guna melupakan keruwetan batin. Pertunjukan wayang ruatan pengaruhnya terhadap masyarakat modern masih relatif kuat. Masyarakat modern memandang bahwa masyarakat dan kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang bagian-bagian dan unsur-unsurnya saling terkait antara satu dengan lainnya, sebagai suatu sistem yang bulat. Dengan demikian, ruatan bagi masyarakat modern sama halnya dengan khazanah budaya yang sampai sekarang ini masih tetap relevan dan pantas dihargai, seperti halnya kebudayaan lain. Dumateng tumindake. Awit kala wapun diaturi Purwa madyane Wasana. Purwa niku wiwitan madya wilangan tengah, Wasana pungkasan. Kamangka niki pun teko tengah-tengah diguruni. Pertunjukan wayang ruatan dengan mempergelarkan lakon Murwakala atau lakon Mikukuhan maupun Kunjarakarna, selain menenteramkan jiwa seseorang, juga mengandung makna simbolis. Simbol hampir sama dengan lambang, akan tetapi kedua pengertian tersebut mengandung arti yang berbeda-beda. Simbol adalah pernyataan dua hal menjadi satu dengan pengertian sama, sedangkan lambang tidak sekedar mengandung makna. Yang penting adalah daya dan kekuatan magisnya. Lambang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lambang referensi dan lambang kondensasi. Lambang referensi banyak terdapat pada berbagai bentuk bahasa lisan, tulisan, benda, isyarat, dan lain-lain. Lambang kondensasi yakni sebagai bentuk tindakan, sebagai pengganti yang didapatkan untuk dinyatakan secara langsung. Contohnya upacara ritual. Ujaring sepuh niki mangke wonten setunggalipun adan-adan wayangan. Lah, wayang itu kita mengambil dari Kapurwan. Dari Kapurwan. Jadi di situ ada cerita yang dari Kapurwan. Jadi kita mengambil dalam bahasa Jawa lakon Purwo. Dan namakan Ringgit Purwo. Ringgit itu wayang, Purwo itu yang dikatakan mengawali adanya cerita. Maka dari itu wayang ada sebagai pralambang, sebagai sanepan. Kalau dikatakan wayang itu dalam bahasa Arabnya wahiyah. Wahiyah itu pralambang, menggambarkan kehidupan dan perjalanan manusia. Sehubungan dengan simbol yang terdapat dalam upacara wayang ruatan, tercermin dalam sajian wayang kulit Purwa beserta peralatannya dan kedua si pelaku atau dalangnya. Pada pertunjukan wayang ruatan, seseorang dalang selalu mengucapkan mantra sebagai penolak bahaya atau penolak malapetaka melalui peralatan, yakni semua perabot atau sesaji yang merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu agar tujuan dan harapan bisa terlaksana. Mula saka niku mangke adikku kedah kono dumateng lapak niku. Yen ngaten kakang monggo kakang andum karya kakang monggo paduka minggah dhateng Untara Segara. Ulun balan jampangi lakune Bathara sampai mangke dugi-dugi ngantos tekan pundi niki mangke.
Nah, monggo. Sewa-sewangan diburu. Pertunjukan wayang ruwatan semula dipergunakan untuk meruat manusia Sukerta, bumi yang dianggap angker, dan hewan peliharaan. Dalam perkembangannya, ruwatan dapat juga digunakan untuk ruwatan massal untuk penyembuhan. Sekarang lebih ngetren lagi, ruwatan digunakan untuk suatu harapan dalam mencapai tujuan kehidupan. Aspek-aspek yang terkandung di dalam upacara ruwatan diantaranya aspek pendidikan, aspek harapan, aspek religius, dan aspek filosofi. Pertunjukan wayang ruwatan di masa sekarang banyak terdapat perbedaan. Pertunjukan ruwatan selain mengedepankan fungsi sosial juga fungsi hiburan. Makna simbol yang terkandung di dalam pertunjukan ruwatan dapat dilihat dari beberapa perangkat yang dipergunakan dalam upacara. Ngendi ana papan kuno apa kang wecake bathake donya. Lamun wis ana lakon. Pertunjukan wayang kulit purwa khususnya masyarakat Jawa selain berfungsi sebagai sarana ritual juga sebagai penyajian estetis. Kehadiran pertunjukan wayang kulit purwa terkait dengan kehadiran seorang dalang. Karena dalang sampai saat ini masih menduduki tempat yang sangat penting. Bukan saja sebagai orang yang mampu menyelenggarakan dan menyajikan pada upacara seperti ruwatan, bersih desa, nyadranan, dan sebagainya. Akan tetapi, kedudukan seorang dalang juga dipandang sebagai orang yang bijak yang mampu memberikan nasihat kepada anggota masyarakat. Lakonnya tadi itu lakon ruwatan jelas. Jadi lakon ruwatan asli, jadi itu hanya cerita ruwatan. Mengambil hikmah cerita ruwatan. Sudah saya katakan tadi semua itu ada di situ, dari ruwatan semua ada di hikmahnya di situ. Lain kalau nanti apa ya, yang dikatakan wayangan biasa, yang lakonnya bukan itu. Kalau itu khusus, jadi lakon khusus ruwatan itu. Pertunjukan wayang ruwatan dengan membeberkan lakon Murwakala dapat berfungsi sebagai sarana untuk membebaskan orang yang dianggap Sukerta, maupun kepentingan lainnya dari ancaman bahaya yang dilambangkan sosok Batara Kala. Tujuan dari kegiatan ruwatan tersebut merupakan salah satu cara untuk melindungi bagi seseorang yang dianggap sebagai mangsa Batara Kala. Dengan ruwatan, ditujukan sebagai sarana agar anak Sukerta terbebas dari keterbelengguan atau ancaman dari malapetaka yang tidak diinginkan. Pertunjukan wayang ruwatan juga dapat untuk mengatasi sesuatu kesulitan batin. Sarana mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan cerita Murwakala pada hakikatnya merupakan suatu siasat untuk mencapai kesenangan guna melupakan keruwetan batin. Pertunjukan wayang ruwatan pengaruhnya terhadap masyarakat modern masih relatif kuat. Masyarakat modern memandang bahwa masyarakat dan kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang bagian-bagian dan unsur-unsurnya saling terkait antara satu dengan lainnya.
sebagai suatu sistem yang bulat. Dengan demikian, ruwatan bagi masyarakat modern sama halnya dengan khasanah budaya yang sampai sekarang ini masih tetap relevan dan pantas dihargai, seperti halnya kebudayaan lain. Dumateng tumindake. Wit kala wapun diaturi Purwa Madyane Wasana. Purwa niku wiwitan madya wilangan tengah, usana pungkasan. Kamangka niki pun teka tengah-tengah di guru niki. Pertunjukan wayang ruwatan dengan mempergelarkan lakon Nurwakala atau lakon Mikukuhan maupun Kunjarakarna, selain menenteramkan jiwa seseorang, juga mengandung makna simbolis. Simbol hampir sama dengan lambang, akan tetapi kedua pengertian tersebut mengandung arti yang berbeda-beda. Simbol adalah pernyataan dua hal menjadi satu dengan pengertian sama, sedangkan lambang tidak sekedar mengandung makna. Yang penting adalah daya dan kekuatan magisnya. Lambang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lambang referensi dan lambang kondensasi. Lambang referensi banyak terdapat pada berbagai bentuk bahasa lisan, tulisan, benda, isyarat, dan lain-lain. Lambang kondensasi yakni sebagai bentuk tindakan, sebagai pengganti yang didapatkan untuk dinyatakan secara langsung. Contohnya upacara ritual. Ujaring sepuh niki mangke wonten setunggalipun adang-adang wayangan. Lah, wayang itu kita mengambil dari Kapurwan. Dari Kapurwan. Jadi di situ ada cerita yang dari Kapurwan. Jadi kita mengambil dalam bahasa Jawa lakon Purwo. Tuh, dan dinamakan Ringgit Purwo, Ringgit itu wayang Purwo itu yang dikatakan mengawali adanya cerita. Maka dari itu wayang ada sebagai pralambang, sebagai sanepan. Kalau dikatakan wayang itu dalam bahasa Arabnya wahya. Wahya itu pralambang, menggambarkan kehidupan dan perjalanan manusia. Sehubungan dengan simbol yang terdapat dalam upacara wayang ruwatan, tercermin dalam sajian wayang kulit purwa beserta peralatannya, dan kedua si pelaku atau dalangnya. Pada pertunjukan wayang ruwatan, seseorang dalang selalu mengucapkan mantra sebagai penolak bahaya atau penolak malapetaka melalui peralatan, yakni semua perabot atau sesaji yang merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu agar tujuan dan harapan bisa terlaksana. Mula saka niku mangke Adi Guru kedah pono dumateng lampah niku. Nyiringaken Kakang monggo Kakang andum karya Kakang. Kakang monggo paduka minggah dhateng Untara Segara. Kula balanjapani lakune Bathara sampai mangke dugi pundi ngantos tekan pundi niki mangke. Lah monggo sewa-sewakan Di Guru.
Wayang merupakan suatu peninggalan budaya yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Maka merupakan hal biasa bila pertunjukan ruatan yang berlaku di masyarakat susah dihilangkan. Karena budaya itu sudah berakar kuat di hati masyarakat Jawa. Pertunjukan wayang ruatan syarat dengan nilai-nilai tentang kehidupan dan hasilnya dapat dibuktikan melalui perilaku sehabis mengadakan ruatan. Hasil yang dicapai oleh pelaku diantaranya adalah hati merasa tenang, tidak punya perasaan yang mengkhawatirkan, hidupnya merasa tentram dan bahagia. Pertunjukan tradisional wayang kulit. Di belakang sudah terlihat pertunjukan wayang kulit sedang berlangsung dan diiringi dengan gamelan-gamelan yang ada di belakangnya. Tema kali ini berjudul Pengruatan Purwokala. Selanjutnya kita saksikan yuk. Pertunjukan wayang kulit Purwa dengan menampilkan lakon Purwakala merupakan ganda, yaitu pertama berfungsi sebagai upacara ritual, kedua dalam perkembangannya berfungsi sebagai media hiburan. Saat pertunjukan dimulai, para penonton yang terdiri dari saudara, tetangga, bahkan masyarakat dari luar kampung banyak yang menyaksikan jalannya pertunjukan secara langsung. Para pengunjung yang hadir sebagian diundang oleh pihak tuan rumah. Dan ada pula para penonton yang hadir ingin melihat secara langsung jalan cerita. Ya kendalanya, ya mungkin kendalanya apa itu? Ya pertama melihat sikon. Kendalanya sikon, hanya sikon kendalanya. Sikon kendalanya. Mungkin saya sudah mengalami beberapa kendala. Tapi ya memang kendala itulah dari apa ya? Resiko dari seniman itu memang banyak kendala. Tadi tidak sama kendala itu, ada yang mungkin dari gamelannya, mungkin dari jogonya, mungkin dari apanya, itu pasti ada. Tapi bagaimanapun tetap kita laksanakan dengan apa, hati yang senang saja, tidak pernah. Nah, di belakang sedang kita lihat seorang dalang sedang memainkan tokoh-tokoh pewayangan. Dan di sebelah kanan dan kiri Pak Dalang terdapat pewayangan-pewayangan yang sudah dan belum dimainkan. Ternyata menjadi seorang dalang itu membutuhkan teknik-teknik tersendiri. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tetap kita lihat yuk. Awak ibumu pasrah marang panguwasaning jagat. Tegese pasrah marang Gusti kang akara jagat mangsa bodho iki mengku. Angkara wayune bakal sirna. Bahwa dalang adalah sebagai lambang juru dakwah atau sebagai pendidik masyarakat. Para pengrawit maupun suarawati merupakan lambang keseimbangan dalam pertunjukan. Tuan rumah atau penanggap sebagai lambang penguasa tunggal. Anak yang dianggap sukerta atau orang yang diruat sebagai lambang orang yang mempunyai dosa. Sedangkan jalannya pertunjukan dalam upacara ruatan sebagai lambang penyucian. Perabot wayang yang digunakan dalam pertunjukan juga mempunyai lambang tersendiri. Yang ini namanya para pengrawit. Para pengrawit ini memainkan gamelan untuk mengiringi dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Kita saksikan yuk. Setelah puas menyaksikan wayang ruatan,
saya berjalan kembali di sekitar pantai. Walau semakin sepi, masih terasa keindahan Pantai Ngeliep. Hari sudah semakin malam, pantai pun sudah mulai tidak terlihat. Lelah mulai menghampiri saya. Waktunya untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Nah, hari sudah semakin gelap dan saatnya kita pulang. Demikianlah perjalanan kita di Pantai Ngeliep ini sambil ngeliat pertunjukan wayang kulit. Dan nantikan episode Art and Press selanjutnya hanya di Dama TV.